Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Pernamasari, NIM 08061181823124 dari kelompok 7. Pada praktikum kali ini mengenai pembuatan tetes mata. Adapun tujuan dilakukannya praktikum kali ini: 1. Mampu memilih eksipien untuk sediaan tetes mata. 2. Mengetahui konsep sterilitas dari pembuatan sediaan tetes mata. 3. Mampu melakukan perhitungan osmolaritas dan tonisitas sediaan tetes mata. Dan yang keempat, mampu melakukan pembuatan formulasi sediaan tetes mata. Tetes mata adalah sediaan steril berupa larutan atau suspensi berminyak dari alkaloid atau garam-garam alkaloid, antibiotik, atau bahan-bahan lain yang ditujukan untuk penggunaan mata dengan cara meneteskan obat ke dalam selaput lendir mata di sekitar kelopak mata dan bola mata. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan obat tetes mata yaitu: pertama, sterilisasi; kedua, kejernihan; ketiga, bahan pengawet; keempat, tonisitas; dan yang kelima itu stabilitas. Adapun cara kerja yang dilakukan dalam proses pembuatan obat tetes mata. Yang pertama, gray area atau ruang sterilisasi, yaitu alat dan bahan yang akan digunakan dalam pembuatan obat tetes mata terlebih dahulu harus disterilisasi. Lalu, cara membuat water for injection yaitu dengan 1500 ml Aquades disterilkan di dalam autoclave pada suhu 101 derajat Celcius selama 15 menit. Kedua, gray area atau ruang penimbangan, yaitu bahan-bahan yang akan digunakan dalam proses pembuatan tetes mata ditimbang terlebih dahulu di atas kaca arloji. Selanjutnya, proses pembuatan air bebas pirogen dilakukan dengan cara 1500 ml water for injection ditambahkan 1,5 gram karbon absorben, lalu dipanaskan pada suhu 60-70 derajat Celcius selama 15 menit. Kemudian disterilisasi dengan saringan membran filter 0,22 mikron. Yang ketiga, white area atau ruang pencampuran dan pengisian. Polivinil alkohol 0,125 gram dilarutkan dalam 5 ml water for injection, lalu diaduk sampai terlalu sempurna. Selanjutnya, zat aktif beta-metasen fosfat dilarutkan dalam water for injection sebanyak 100 ml, diaduk sampai terlalu sempurna. Lalu campurkan semua bahan seperti pengawet benzokonium klorida, dinatrium edetat, dan natrium metabisulfit, polivinil alkohol, dan zat aktif beta-metasen fosfat. Selanjutnya, sediaan tersebut diukur pH sesuai dengan pH yang telah ditetapkan untuk sediaan tetes mata. Selanjutnya, sediaan disaring dengan kertas saring. Lalu, disaring dengan kertas filter 0,22 mikron. Filtrat dimasukkan ke dalam satu botol plakson yang telah ditara sebanyak 12 ml. 4. Gray area atau ruang penutupan, yaitu botol plakon yang telah berisi sediaan tetes mata itu ditutup dengan karet plakon dari simpul Chunpei. Yang kelima, gray area atau ruang sterilisasi, yaitu hasil dari tetes mata disterilisasi di dalam autoclave pada suhu 101 derajat Celcius selama 15 menit untuk menjamin sediaan tetes mata bebas dari mikroba. Yaitu gray area atau ruang evaluasi. Hasil dari sediaan tetes mata tersebut dilakukan evaluasi untuk menjamin kualitas sediaan yang dihasilkan. Cara kerja kontrol kualitas sediaan tetes mata. Yang pertama yaitu uji keseragaman volume. Pilih satu atau lebih wadah bila volume lebih dari 10 ml, lalu diambil isi tiap wadah tersebut dengan jarum suntik, lalu dikeluarkan gelembung udara dari jarum dan dimasukkan ke dalam gelas ukur yang kering volume tertentu yang telah dibakukan, sehingga volume yang diukur memenuhi sekurang-kurangnya 40% dari kapasitas yang tertera. Ya, dan yang kedua yaitu uji kebocoran. Ditimbang zat aktif dalam kaca arloji, lalu masukkan zat aktif ke dalam gelas piala yang telah dikalibrasi, lalu dituangkan aqua pro injeksi untuk melarutkan zat dan juga membilas kaca arloji, lalu dimasukkan karbon aktif yang telah ditimbang ke dalam larutan dan ditambahkan aqua pro injeksi, lalu diukur pH larutan dan dipanaskan larutan pada suhu 60-70 derajat Celcius dan disiapkan Ellen Meyer dan juga kertas saring untuk menyaring larutan tersebut. Lalu yang ketiga yaitu uji kualitatif. Dimasukkan serbuk beta-metasen fosfat ke dalam gelas kimia dan ditambahkan 10 ml etanol, lalu diaduk hingga larutan sampel larut dan disiapkan corong, lalu digunting kertas saring sesuai dengan ukuran corong dan ditempelkan ke dinding mulut corong, dan juga larutan yang telah dibuat tersebut disaring menggunakan kertas saring tersebut, lalu diambil sebuah chamber lalu diisi dengan metanol dan juga etilacetat dengan perbandingan 3:1, yaitu 3 ml etanol dan juga 1 ml etilacetat. Lalu dimasukkan kertas saring tersebut dan diangkat lempeng dan dikeringkan lempeng tersebut. Lalu dipindahkan lempeng tersebut di bawah sinar UV 254 nanometer. Lalu dibuat
noda pada kertas saring tersebut dilihat, lalu dihitunglah nilai RF-nya. Yang kelima yaitu uji pH. Potensiometri yang telah dibakukan dimasukkan ke dalam sediaan, lalu diamati nilai pH-nya. Yang keenam yaitu uji kejenihan tabung transparan lalu dibandingkan sediaan dengan aqua pro injeksi dan dilihat di bawah cahaya selama 5 menit. Jika sediaan tersebut memiliki karakteristik yang sama dengan aqua pro injeksi, berarti sediaan tersebut telah memenuhi uji kejenihan. Yang ketujuh adalah uji organoleptis. Yang pertama itu diamati penampilan sediaan dari segi bau, warna secara makroskopis, lalu diamati sediaan memenuhi syarat bila warna dan bau sesuai dengan spesifikasi sediaan. Lalu yang kedelapan yaitu uji kuantitatif. Beta-metason fosfat ditimbang 250 mg, lalu dimasukkan ke dalam gelas ini kimia, lalu ditambahkan larutan dalam campuran etanol dan juga air dengan perbandingan 3:2 dan diencerkan dalam labu ukur 200 ml dengan metanol air dengan perbandingan 3:2. Lalu disuntikan secara terpisah sejumlah volume sama 20 ml dan larutan uji juga larutan baku ke dalam kromatografi, lalu dihitung gambar beta-metason fosfat di dalam zat yang telah digunakan dengan rumus 200 Celcius. Adapun data hasil pengamatan dari praktikum kali ini, yang pertama ialah uji organoleptis. Suatu sediaan tetes mata dikatakan lulus uji organoleptis apabila memiliki warna yang jernih, tidak berbau, dan juga berwujud cair. Dari data hasil pengamatan, diketahui obat tetes mata beta-metason memenuhi syarat karena memiliki warna yang jernih, tidak berbau, dan juga berwujud cair. Uji yang kedua adalah uji pH. Suatu sediaan tetes mata dikatakan lulus uji pH apabila didapatkan hasil pH dengan rentan 7,5 hingga 9. Dari data hasil pengamatan, diketahui bahwa obat tetes mata beta-metason memenuhi syarat karena didapatkan pH sebesar 7,7. Uji yang ketiga adalah uji kejernihan. Suatu obat tetes mata dikatakan lulus uji kejernihan apabila tidak ditemukan adanya partikel melayang atau partikel yang tidak larut. Dari data hasil pengamatan, diketahui obat tetes mata beta-metason memenuhi syarat karena tidak ada partikel yang melayang atau tidak ada partikel yang tidak larut. Yang keempat adalah uji kebocoran. Suatu sediaan obat tetes mata dikatakan lulus uji kebocoran apabila warna sediaan tidak berubah akibat terkontaminasi dari metilen blue. Dari data hasil pengamatan, diketahui bahwa obat tetes mata beta-metason memenuhi syarat karena sediaannya tidak berubah warna. Uji yang kelima adalah uji kualitatif. Suatu sediaan obat tetes mata beta-metason dikatakan lulus uji kualitatif apabila memenuhi syarat, yaitu setelah dihitung puncak noda pada KLT memiliki patoretensi sebesar 0,4375. Dari data hasil pengamatan, obat tetes mata beta-metason pada praktikum kali ini memiliki patoretensi sebesar 0,4375. Uji yang keenam adalah uji kuantitatif. Suatu sediaan obat tetes mata dikatakan memenuhi syarat uji kuantitatif apabila memiliki rentan kadar sebesar 10 mg hingga 12 mg. Dari data hasil pengamatan, diketahui obat tetes mata beta-metason pada praktikum kali ini memenuhi syarat karena memiliki rentan kadar sebesar 11,28 mg. Uji yang ketujuh adalah uji sterilitas. Suatu sediaan obat tetes mata dikatakan lulus uji sterilitas apabila tidak ditemukan adanya pertumbuhan koloni bakteri maupun jamur. Dari data hasil pengamatan, diketahui bahwa obat tetes mata beta-metason memenuhi syarat karena tidak ada ditemukannya pertumbuhan koloni baik pada natrium agar maupun natrium boron. Uji yang terakhir adalah uji pirogenitas. Suatu sediaan obat tetes mata dikatakan lulus uji pirogenitas apabila waktu total atau T-respon dari ketiga tikus lebih kecil dari 1,2 derajat Celcius. Dari data hasil pengamatan, obat tetes mata beta-metason setelah dihitung total waktu T-respon dari tikusnya ialah 1 derajat Celcius. Adapun kesimpulan pada praktikum kali ini, yang pertama, dalam formulasikan sediaan obat tetes mata perlu diperhatikan fungsionis, pengawet, dan juga pendapannya. Yang kedua, larutan optanik adalah larutan steril yang berbasis lemak atau air, alkaloid, garam alkaloid, antibiotik, dan zat lainnya yang dimasukkan ke dalam mata. Yang ketiga, adapun eksipien yang digunakan pada praktikum kali ini adalah mesocomium klorida sebagai pengawet, sodium edetat sebagai pengkalat, polyvinyl alkohol sebagai penyedap viskositas, natrium sulfit sebagai antioksidan, natrium klorida sebagai fungsionis, dan alkohol injeksi sebagai pelarut. Yang keempat, dalam pembuatan sediaan obat tetes mata sebisa mungkin harus isotonis atau sentris agar memiliki efek kerja yang baik dan juga nyaman digunakan. Yang kelima, metode sterilisasi yang digunakan pada praktikum kali ini ialah panas basah, yaitu dengan menggunakan autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Terima kasih. Wassalamualaikum.